Selamat siang Kak, perkenalkan saya Renata, mahasiswa keperawatan yang akan memberikan sedikit edukasi kesehatan kepada Kakak. Boleh sebutkan nama dan usianya? Nama saya Yosi, umur saya 25 tahun. Baik, saya panggil Kak Yosi saja ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang pencegahan cedera atau injury pada kecelakaan lalu lintas. Edukasi ini tuh penting karena kecelakaan itu bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja, terutama pada usia produktif seperti Kakak. Harapannya setelah ini Kakak bisa lebih waspada dan tahu cara mencegah kecelakaan dan juga tahu apa yang harus dilakukan. Waktunya itu 10 menit. Apakah Kakak bersedia? Insya Allah siap. Baik, kecelakaan lalu lintas itu bisa menyebabkan cedera ringan hingga keadaan yang mengancam nyawa. Dalam kesehatan, kondisi ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan. Nah, kalau kegawatan itu kondisi yang mengancam jiwa yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan tindakan segera. Contohnya kayak perdarahan dan penurunan kesadaran. Nah, yang kedua ada kedaruratan. Kalau kedaruratan itu kondisi serius tetapi belum mengancam jiwa secara langsung, namun perlu penanganan yang segera juga untuk mencegah kondisi yang lebih memburuk. Contohnya tuh kayak luka sobek, patah tulang, dan nyeri hebat. Yang terakhir ada kegawat daruratan. Nah, ini tuh kondisi kritis yang memerlukan tindakan segera dan rujukan ke fasilitas kesehatan untuk menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan. Contohnya tuh kayak trauma kepala, cedera dada, shock, dan henti jantung. Nah, ada beberapa cara sederhana yang bisa Kakak lakukan untuk mencegah cedera pada kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, menggunakan helm yang SNI. Ini tuh tujuannya untuk melindungi kepala dan dari benturan. Lalu yang kedua, gunakan sabuk pengaman. Tujuannya itu untuk mengurangi resiko cedera serius saat kecelakaan. Lalu yang ketiga, patuhi batas kecepatan. Yang keempat, jangan gunakan ponsel saat berkendara. Patuhi rambu atau aturan lalu lintas. Dan yang terakhir, utamakan keselamatan pejalan kaki. Nah, langkah-langkah ini tuh mungkin sederhana ya Kak, tapi ini tuh sangat efektif untuk mengurangi resiko kecelakaan. Nah, kalau suatu saat Kakak melihat atau mengalami kecelakaan, yang paling penting itu adalah tetap tenang dan lakukan hal-hal sederhana. Yang pertama, lihat kondisi sekitar. Nah, pastikan kondisi sekitarnya itu aman dari motor lain atau aman dari takutnya ada tumpahan bensin, agar ketika kita atau kakak yang akan menolong itu tidak jadi korban. Lalu cek kondisi yang kecelakaan atau korban, lihat aja korbannya itu masih sadar atau enggak, terus masih bernapas atau enggak, terus dilihat juga ada perdarahan atau enggak. Kalau ada perdarahan, bisa perdarahannya itu ditutup menggunakan kain bersih agar darahnya tidak terus keluar. Lalu segera minta bantuan, entah itu bantuan orang lain atau menelepon nomor 112 atau 119. Lalu jangan memindahkan korban sembarangan karena takutnya korbannya itu mengalami patah tulang seperti di leher atau di punggung. Takutnya jika kita memindahkan sembarangan, korbannya itu malah cederanya tuh lebih parah karena tidak sesuai SOP. Lalu tetap dampingi korban. Jika korbannya sadar, tetap dampingi. Jangan sampai korbannya itu merasa khawatir atau berpikiran bagaimana. Nah, baik Kak, mungkin itu saja edukasi tentang pencegahan cedera atau injury pada kecelakaan lalu lintas. Ada yang ingin Kakak tanyakan terlebih dahulu? Baik, jika ada, terima kasih ya Kak atas waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Kakak.